Halo teman-teman. Selamat siang. Jadi di sini kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan mengenai perjanjian diplomasi Linggarjati, pembentukan komisi 3 negara, perjanjian Redfield, dan konferensi meja bundar. Jadi di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Permana sendiri. Perkenalkan, nama saya Berguna Tanigan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Monalisa Berbilala. Perkenalkan, nama saya Jerry Novkin sendiri Bilala. Nama saya Cecilia Pasha. Jadi kami akan awali dengan menjelaskan perjanjian diplomasi Linggarjati yang dijelaskan oleh Pasha. Oke, di sini saya akan menjelaskan perjanjian diplomasi Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diawali oleh konferensi meja bundar yang diadakan di The Hague, Belanda pada bulan Agustus tahun 1946. Konferensi tersebut diikuti oleh perwakilan Belanda dan pemimpin Indonesia yang diakui oleh Belanda. Pada konferensi ini, Indonesia menyampaikan tuntutan kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan. Sementara Belanda berkeinginan untuk menyelenggarakan negara federal Indonesia. Setelah berbagai perundingan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang diwujudkan dalam perjanjian Linggarjati. Isi perjanjian ini antara lain, yang pertama, pengakuan Belanda terhadap Indonesia sebagai negara merdeka. Yang kedua, pembentukan negara federal di Indonesia dengan Belanda sebagai negara federal. Masing-masing negara akan memiliki otonomi penuh di bidang dalam negeri. Yang ketiga, pemerintah pusat di Jakarta akan memiliki kewenangan dalam hubungan luar negeri, pertahanan, dan keuangan. Dan yang keempat, perjanjian Linggarjati juga mencakup pembentukan Uni Indonesia Belanda sebagai badan yang akan mengurus masalah-masalah bersama antara Indonesia dan Belanda. Jadi dibalik layar teman-teman, perjanjian ini melibatkan beberapa tokoh yang memainkan peran kunci dalam perundingan tersebut. Di antara lain itu ada Insinyur Soekarno. Dalam penandatangan itu juga terdapat tanda tangan Insinyur Soekarno, teman-teman. Di mana Insinyur Soekarno itu berperan sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa tersebut. Beliau juga adalah tokoh utama dalam perjanjian tersebut, teman-teman. Yang kedua itu adalah Dr. Muhammad Hatta, di mana beliau pada masa tersebut beliau menjabat sebagai wakil Presiden Indonesia. Beliau juga mempunyai peran aktif dalam menjalankan perjanjian Linggarjati ini, teman-teman. Yang ketiga itu adalah Sultan Syahrir sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Sultan Syahrir juga mempunyai peran penting dalam perjanjian tersebut, teman-teman. Ia berperan dalam menyusun pandangan politik dan strategi diplomasi yang cocok untuk mencapai kesepakatan dengan pemerintahan Belanda. Jadi tokoh keempat itu adalah Mr. Muhammad Roem. Mr. Muhammad Roem adalah salah satu anggota dari delegasi Indonesia yang berperan dalam perundingan Linggarjati. Ia juga turut serta dalam mengatur dan membahas berbagai isu yang menjadi bagian dari perjanjian ini. Pada tahun 1948, terjadi konflik yang meletus antara Indonesia dan Belanda, dan konflik tersebut adalah puncak dari konflik antara Indonesia dan Belanda. Dalam perang tersebut, konsep negara federal Indonesia akhirnya ditinggalkan dan Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 27 Desember 1949 dengan penandatanganan perjanjian pengakuan kedaulatan di Den Haag, Belanda. Meskipun perjanjian Linggarjati tidak memberikan hasil yang langsung dan berkelanjutan, perjanjian ini memiliki arti penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini menunjukkan upaya para pemimpin Indonesia untuk mencapai solusi damai dengan Belanda dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan tanpa perang. Terima kasih. Jadi saya lanjut, teman-teman, saya lanjut ke pembentukan Komisi 3 Negara. Komisi 3 Negara itu dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947 oleh Dewan Keamanan PBB yang menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda, teman-teman. Jadi dibuatnya Komisi 3 Negara itu, dia itu nggak memihak untuk Indonesia ataupun untuk Belanda. Jadi dia itu bersifat netral, teman-teman. Malahan dia itu menjadi hal baik karena mau menjadi penengah antara perdebatan atau konflik yang ada di Indonesia dan Belanda, teman-teman. Makanya dia dikenal sebagai Committee of Good Offices for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia. Terus pembentukan KTN ini
terjadi usai Dewan Keamanan PBB mendapat usulan dari Amerika Serikat akibat dari peristiwa agresi militer Belanda pertama di Indonesia yang memakan banyak korban sekaligus melanggar perjanjian Linggarjati yang sebelumnya telah disepakati oleh Belanda. Belanda nggak begitu saja melepaskan bekas jajahan, padahal Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Saat pembentukan KTN pada tanggal 25 Agustus 1947, dipilihlah anggota yang dianggap paham dengan pihak yang sedang berseteru di Indonesia, atau dipilih pihak yang paham antara konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda, teman-teman. Berikut ada beberapa pihak yang dipilih. Yang pertama itu Australia dengan Richard C. Kirby sebagai wakilnya. Yang kedua Belgia yang diwakili oleh Paul van Jelen. Yang ketiga Australia dan Belgia memilih Amerika Serikat. Jadi yang ketiga itu Amerika Serikat untuk jadi anggota KTN yang diwakili oleh Dr. Frank Potter Graham. Jadi ada juga berapa tugas-tugas KTN ini, teman-teman. Yang pertama itu harus menjadi inisiator agar nggak terjadi lagi agresi militer. Jadi jika satu pihak yang melanggar perjanjian perdamaian, maka anggota KTN harus mengerahkan upaya untuk mendamaikan. Yang kedua, berperan dalam pemberian konsultasi politik dan mencegah konflik terjadi kembali antara Indonesia dan Belanda. Jika terjadi masalah, maka perannya adalah memberi konsultasi politik dan kegiatan diplomasi. Yang ketiga, KTN mempersiapkan dan merencanakan diadakannya perjanjian Renville di atas kapal perang Renville milik Amerika Serikat yang bersandar di wilayah Teluk Jakarta. Dari pembentukan KTN ini dihasilkan beberapa poin positif yang dirasakan oleh semua pihak, yakni berkurangnya konflik bersenjata, perang agresi militer antara Indonesia dan Belanda. KTN juga memberi nasihat atau penyelesaian secara diplomatis di atas meja perundingan jika situasi memanas, teman-teman. Ya, yang termasuk itu digelarnya perjanjian Renville. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri. Perjanjian Renville. Sebelum perundangan Renville pada tahun 1947, kondisi Indonesia menghadapi situasi politik yang kompleks. Pada saat perundingan, negara Indonesia baru saja mendapatkan pengakuan de facto oleh beberapa negara. Namun di sisi lain, Belanda masih bertekad untuk mempertahankan koloni mereka di Indonesia. Konflik militer antara Indonesia dan Belanda terjadi di beberapa wilayah, dan tentara Belanda berhasil merebut kembali beberapa kota penting. Tahap perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 November 1947 di Renville, sebuah tempat di Jawa Barat. Dewan Nasional Indonesia atau DNI dan pemerintahan Belanda yang bertemu untuk membahas pengakhiran konflik. Dalam perundingan ini dibentuk Komisi 3 Negara yang terdiri dari India, Australia, dan Belgia sebagai mediator. Komisi tersebut bertugas memfasilitasi negosiasi antara kedua belah pihak. Dampak setelah terjadinya perundingan Renville cukup kompleks. Perjanjian Renville berhasil mencapai gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda, mengakhiri konflik sementara. Namun, perjanjian ini juga menghasilkan pembagian kedaulatan dan membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS, dan negara Indonesia Timur atau disebut dengan NIT. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan nasionalis Indonesia yang mendukung persatuan Republik Indonesia. Akibatnya banyak konflik dan ketegangan politik yang terjadi setelah perundingan Renville, dan perjanjian ini tidak berhasil mencapai perdamaian jangka panjang di antara kedua belah pihak. Selanjutnya akan masuk ke konferensi meja bundan yang dijelaskan oleh Jarido. Konferensi meja bundan. Konferensi meja bundan adalah sebuah peristiwa sejarah yang memiliki signifikansi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan hubungan antara Indonesia dan Belanda. Pertama-tama, sejarah terjadinya konferensi ini dapat ditilik oleh konteks pasca Perang Dunia Kedua. Ketika gugatan kolonialisme Belanda yang sempat terputus akibat pendudukan Jepang di Indonesia berkulit, pemerintah Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 telah memulai perang kemerdekaan melawan Belanda yang berusaha mengembalikan kendali kolonial mereka. Kondisi ini akhirnya mengarah ke perlunya sebuah forum perdamaian internasional yang menjadi cikal bakal konferensi meja bundan.
dalam konferensi meja bundar, hasil yang dicapai merupakan langkah penting dalam perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Puncak dari konferensi ini adalah penandatanganan perjanjian yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Perjanjian ini akan memberikan dasar hukum bagi pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda kepada Indonesia terjadi sebagai hasil dari perundingan yang berlangsung di konferensi meja bundar. Pemerintah Belanda akhirnya setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakhiri periode kolonialisme mereka di wilayah tersebut. Ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Konferensi meja bundar juga memiliki dampak yang signifikan. Pertama-tama, konferensi ini mengakhiri perang kemerdekaan Indonesia dan membawa kedaulatan pada negara tersebut. Selain itu, meskipun Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terbentuk berumur pendek, konferensi ini membuka jalan bagi pembentukan Republik Indonesia yang merdeka pada tahun 1950. Jangka panjangnya konferensi meja bundar memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda serta membawa perubahan besar dalam sejarah Indonesia yang akhirnya mencapai kedaulatannya sebagai negara merdeka. Jadi teman-teman, ini presentasi dari kami dan akan disimpulkan oleh Arya. Jadi teman-teman, perjuangan-perjuangan diplomasi yang telah kami paparkan tadi adalah bentuk-bentuk perjuangan di mana rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaannya dan ingin mengakhiri perang atau konflik antara Indonesia dan Belanda tanpa melakukan konflik secara perang atau fisik, teman-teman. Di mana konflik ini akan diakhiri dengan cara perdamaian dengan perjuangan-perjuangan diplomasi yang sudah kami paparkan tadi, teman-teman. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke Pak Chelsea. Jadi sekian presentasi dari kami kelompok 1, teman-teman. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dadah.